Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara yang kita cintai ini, yaitu Menerima Hari Ini. Tentu kita tetap tidak kehilangan semangat, tidak patah semangat, tetap punya gairah yang besar untuk belajar firman Allah. Karena dengan belajar firman Allah paling tidak kita lebih mengerti akan isi hati Tuhan, lebih mengenal akan Tuhan. Mari kita buka acara kita dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima Hari Ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami bahas, setiap firman yang diuraikan dan dijelaskan, sehingga kami boleh kaya akan firman-Mu, kami boleh penuh akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan membahas topik kali ini adalah karakter. Jadi topik yang kita bahas kali ini adalah karakter. Apa yang disebut dengan karakter? Menurut The Webster Dictionary, karakter adalah keseluruhan ciri-ciri dan kebiasaan yang membentuk sifat dari seseorang atau sesuatu, kualitas moral atau etis, kualitas kejujuran, keberanian, integritas, reputasi yang baik, gambaran kualitas atau keunikan dari seseorang atau sesuatu. Itu definisi menurut The Webster Dictionary. Sedangkan definisi menurut Ensiklopedia Indonesia, karakter adalah keseluruhan dari segala macam perasaan dan kemauan yang menampak keluar sebagai kebiasaan pada cara bereaksi terhadap dunia luar dan pada ideal-ideal yang diidam-idamkan. Itu definisi karakter menurut Ensiklopedia Indonesia. Istilah lain dari karakter seringkali disebut sebagai watak, perangai, budi pekerti, dan akhlak. Karakter terbentuk paling sedikit dengan 5 hal, yaitu yang pertama, temperamen dasar, yaitu sifat dasar kita memiliki pengaruh yang dominan terhadap karakter kita. Yang kedua, keyakinan kita. Apa yang kita percayai mempengaruhi pola pikir atau paradigma kita. Yang ketiga, pendidikan, yaitu apa yang kita ketahui mempengaruhi wawasan kita. Yang keempat, motivasi hidup. Apa yang kita rasakan mempengaruhi semangat hidup kita. Yang kelima, perjalanan hidup. Apa yang telah kita alami meliputi masa lalu kita sampai masa kini, pola asuh dan lingkungan hidup kita akan mempengaruhi juga karakter kita. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, ada karakter yang baik dan ada karakter yang buruk. Karakter yang buruk yang tertulis dalam Alkitab misalnya dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21. Itu merupakan karakter yang buruk, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu contoh karakter yang buruk yang terdapat dalam Alkitab. Sedangkan contoh karakter yang baik yang terdapat dalam Alkitab, misalnya Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini karakter yang baik adalah lemah lembut dan rendah hati. Matius 5 ayat 6 sampai 10. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dalam Matius 5 ayat 6 sampai 10, karakter yang baik ini adalah lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci, membawa damai, dianiaya oleh sebab kebenaran. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam Matius 9 ayat 36, karakter yang baik adalah belas kasihan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah karakter baik yang disebutkan dalam Kolose 3 ayat 12. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, karakter yang baik dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 di sini adalah pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Biasanya karakter seseorang akan terlihat jelas ketika dia berada dalam 5 situasi sebagai berikut. Yang pertama, tekanan. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, masalah-masalah. Yang keempat, pencobaan. Yang kelima, kesulitan. Nah, dalam 5 situasi ini, karakter itu biasanya akan muncul secara murni. Ada karakter-karakter lain yang bisa disebutkan. Misalnya karakter yang baik adalah empati, tahan uji, beriman teguh. Itu merupakan karakter-karakter yang baik yang juga seringkali disebutkan di Alkitab. Kegagalan seorang pemimpin menurut penelitian adalah 90% terletak pada karakternya. Sedangkan yang 10% bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak terlalu dominan, misalnya karena sakit, mati, atau tidak memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan yang cukup. Perlu kita ketahui pula bahwa karakter itu dibentuk, bukan diciptakan. Karena itu untuk memperolehnya perlu usaha dan waktu, serta harus melalui suatu proses pembentukan yang panjang. Menurut hasil penelitian dari Paul D. Meyer yang dituliskan dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu Christian Child Rearing dan Personality Development, disimpulkan bahwa sekitar 80-85% dari karakter dasar kita
merupakan proses hasil belajar selama 6 tahun pertama dalam kehidupan. Sedangkan sisanya terbentuk dan berkembang dalam perjalanan hidup tahap selanjutnya di masa remaja, masa pemuda, dan masa dewasa. Jadi 80 sampai 85% dari karakter dasar itu terbentuk dalam 6 tahun pertama. Jadi umur sampai 6 tahun itu sangat menentukan terbentuknya karakter. Sedangkan setelahnya itu berkembang dari selanjutnya adalah masa remaja, pemuda, dan masa dewasa. Nah, kita sudah belajar mengenai karakter dan saya harapkan supaya kita makin mengerti sebenarnya apa sih karakter itu dan bagaimana karakter itu bisa bertumbuh, karakter yang baik seperti apa, karakter yang tidak baik seperti apa. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas mengenai karakter dan kami harapkan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kami untuk kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.